Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali saya Anissa Salabila. Saya akan melanjutkan tugas yang sudah saya buat yang sebelumnya. Pertama tugas 1 tentang SIM-RS dan Sistem Informasi Kesehatan, yang mana saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang elektronik kesehatan dan sistem informasi kesehatan masyarakat. Elektronik kesehatan atau e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat atau public health informatics. E-health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam bidang kesehatan untuk mendukung layanan medis, manajemen informasi kesehatan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk public health informatics yaitu disiplin ilmu yang memadukan teknologi informasi, data, dan kesehatan masyarakat untuk mengelola, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi yang relevan guna mendukung pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perencanaan program kesehatan masyarakat. Komponen dari e-health utama e-health itu ada telemedicine, yaitu konsultasi jarak jauh dengan dokter. Lalu ada rekam medis elektronik atau electronic medical record atau EMR. Lalu ada mobile health atau mHealth, aplikasi kesehatan berbasis mobile. Lalu ada sistem informasi rumah sakit atau hospital information system. Lalu ada artificial intelligence atau AI untuk mendiagnosa dan prediksi. Di sini adalah contoh dari aplikasi e-health, yaitu Satu Sehat BPJS. Lalu ada komponen utama public health informatics, yaitu sistem surveillance kesehatan. Ada juga manajemen data populasi, pemetaan penyakit atau JIS dalam kesehatan, analitik data kesehatan, sistem penanggulangan bencana kesehatan. Ini merupakan contoh dari public health informatics, yaitu alur sistem sebuah informasi di puskesmas. Keuntungan dari e-health dan public health informatics. Untuk e-health, untuk pasien itu akses layanan kesehatan lebih cepat, transparansi, dan data kesehatan. Lalu untuk tenaga medis itu efisiensi kerja dan dukungan alat bantu diagnosa. Lalu untuk sistem kesehatan mengurangi biaya operasional, interoperabilitas data, dan antar fasilitas kesehatan. Lalu untuk keuntungan public health informatics yaitu deteksi dini penyakit wabah, mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti, meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan, dan optimalisasi sumber daya kesehatan. Tantangannya dari e-health dan public health informatics ini, keamanan data privasi data pasien, infrastruktur teknologi yang belum merata, kurangnya literasi digital di kalangan tenaga medis dan masyarakat. Untuk tantangan public health informatics yaitu pengumpulan data yang tidak konsisten, masalah etika dalam penggunaan data, dan kurangnya integritas antar sistem kesehatan. Masa depan e-health dan public health informatics. Untuk tren teknologi yaitu penggunaan AI atau big data, ada blockchain untuk keamanan data kesehatan, ada wearable device untuk memonitori kesehatan real time. Untuk bagian proyeksi yaitu akses layanan kesehatan lebih merata, integrasi data lintas negara untuk kesehatan global. Kesimpulannya, e-health dan public health informatics merupakan solusi inovatif dalam mendukung layanan kesehatan individu dan pengelolaan kesehatan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan, memudahkan pengambilan keputusan berbasis data melalui pengolahan informasi yang efektif, dan e-health memfasilitasi layanan kesehatan digital seperti telemedicine, MR, dan mHealth. Untuk public health informatics mendukung surveillance kesehatan, analisis data populasi, dan respon terhadap krisis kesehatan. Lalu juga ada privasi dan keamanan data, infrastruktur yang belum merata, serta literasi digital perlu menjadi perhatian utama. Tren ini seperti AI, big data, dan blockchain menjanjikan perkembangan lebih lanjut dalam layanan kesehatan. Integrasi sistem kesehatan global menjadi tujuan yang strategis. Ini merupakan contoh kasus dari implementasi e-health dalam pengelolaan penyakit kronis di daerah pedesaan. Dari jurnal e-health and its impact on public health, a case study on chronic disease management in rural areas. Penulis dari Sarah T. Miller, David L. Brown, tahun 2015. Journal of Public Health Informatics, Volume 4, Issue 1. Nah, di kasus ini, sebuah daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem e-health untuk manajemen penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Alur kasus ini, pasien menderita penyakit kronis dengan perangkat mobile, lalu data yang terkumpul dari gejala
bergejala otomatis kirim ke sistem informasi. Dokter di pusat kesehatan dapat memantau kondisi pasien secara real time. Lalu hasil yang didapatkan, pasien lebih terlibat dalam pemantauan kondisi kesehatan. Lalu pengurangan kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan berkat adanya konsultasi jarak jauh. Pengelolaan penyakit kronis menjadi lebih efektif dan pengurangan jumlah kasus komplikasi yang memerlukan perawatan darurat. Kesimpulannya dari penerapan e-health ini dalam pengelolaan penyakit kronis menunjukkan hasil yang positif dalam peningkatan manajemen kesehatan pasien, terutama di daerah pedesaan yang terbatas oleh fasilitas fisik. Penggunaan teknologi ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang e-health dan public health informatics. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.